battle back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menyesatkan dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Ya, ada ajaran yang aneh, ajaran yang dibuat-buat, bikin ajaran sendiri. Jika kita tahu ajaran itu berasal dari Tuhan, harus ada dasar kebenarannya sebagai dasar iman pondasi kekristenan. Artinya harus ada dasar firman Tuhannya. Jika itu tafsiran atau pemahaman dari Tuhan, haruslah ada dalilnya, bukan asal ngecap, bikin ajaran sendiri yang akan menyesatkan banyak orang. Sederhananya, jika tidak ada dalilnya, bukanlah berasal dari Tuhan. Orang itu mengatakan, kamu berbuat baik sesuai dengan 9 buah roh, kamu bisa masuk surga. Benarkah demikian? Mari kita membahasnya. Cerdas dalam beriman, temukan kebenarannya. Ya, yang pertama, dengan tegas. Firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke surga jika tidak percaya Yesus. Ayat yang terkenal Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat yang ke-23. Jadi jelas tidak ada orang yang bisa masuk ke surga tanpa Yesus. Karena Yesus itulah Tuhan. Yang kedua, jika kita tidak mengenal siapa pemilik surga, tidak akan bisa sampai ke sana. Jelas pemilik surga adalah Tuhan. Ya kan, Yesus datang dari surga, kembali ke surga, dan dia bukan hanya menunjukkan jalan, dia mau menuntun kita di jalan dan kebenarannya sehingga kita bisa sampai ke sana. Ilustrasinya begini, di dunia saja jika kita tidak mengenal siapa pemilik rumahnya, belum tentu kita diizinkan masuk ke dalam rumah orang itu tersebut. Sama seperti surga, jika kita tidak mengenal siapa pemilik surga, jangan berharap banyak untuk bisa sampai ke surga. Yang ketiga, ini yang Tuhan nyatakan, jika kita di dunia ini saja tidak ada waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan, jangan harap kita bisa ada bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya di dalam kekekalan. Ya, omong kosong. Yang keempat, surga bukanlah kepunyaan kita atau kita tuan rumahnya yang bisa menentukan orang masuk surga atau tidak. Artinya kita tidak bisa semaunya kita sendiri karena kita bukanlah yang empunya surga itu. Jadi tidak bisa sembarangan kita yang memutuskan atau menentukan dengan ayat-ayat yang kita buat sendiri. Tentu tidak akan benar dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kelima, apakah orang yang belum percaya telah menerima Roh Kudus? Jawabannya belum. Belum. Yang keenam, apakah orang yang belum terima Roh Kudus bisa menghidupkan 9 buah roh? Bisa menghasilkan 9 buah roh? Tuhan katakan demikian. Jika roh itu tidak ada di dalam diri orang itu, bagaimana roh itu menghasilkan buah dalam kehidupannya? Tidak akan mungkin. Harus terima Roh Kudus dan baru bisa menghasilkan 9 buah roh. Artinya dengan kekuatan manusia, kemampuan manusia yang terbatas, tidak akan bisa buah roh itu muncul atau 9 buah roh itu ada di dalam orang itu. Jadi, ini yang terakhir, yang ketujuh. Janganlah membuat kebenaran sendiri yang tentunya akan menyesatkan, apalagi disebarkan di media sosial yang banyak orang lihat. Ya, janganlah sampai kita menjadi penyesat ataupun kita dipakai oleh iblis menjadi alatnya
untuk mempengaruhi orang lain dengan dustanya, tipu dayanya, dan penyesatan. Back to the Bible.